Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dalam arti pasti ada jodohnya. Hanya saja untuk mendapatkan jodoh itu bukan perkara mudah. Dan bagi sebagian orang mungkin menjadi problema tersendiri. Pembahasan kali ini ada kaitan dengan bedah buku atau ulasan buku Bila Jodoh Tak Kunjung Datang. Insya Allah buku ini juga akan dibagikan gratis pada Anda. Dan untuk mendapatkannya pastikan Anda menonton video ini sampai tuntas. Jodoh adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan sekedar diwacanakan, sesuatu yang harus diupayakan, bukan sekedar dibicarakan. Seperti halnya kalau Anda ingin gelar tertentu, maka Anda wajib untuk mengejarnya secara maksimal, bukan sekedar dicita-citakan. Juga seperti halnya Anda ingin kaya atau mengejar kekayaan. Kekayaan tidak datang pada mereka yang hanya membicarakannya atau hanya mencita-citakan saja, tapi akan datang pada mereka yang berusaha untuk mendapatkannya. Maka jodohmu adalah cermin dirimu, itu kata orang. Itu benar juga bahwa apa yang Anda dapatkan dari jodoh itu adalah hasil dari upaya maksimal Anda. Semakin maksimal upaya untuk mendapatkan jodoh itu akan maksimal yang akan Anda dapatkan. Ada yang mengatakan jodoh tidak akan kemana. Ungkapan itu bisa benar atau bisa salah. Bisa salah jika memang Anda berpikir bahwa dengan berpaku tangan atau diam di rumah saja atau tidak melakukan upaya apapun atau tidak membangun hidup Anda, jodoh terbaik akan datang. Itu suatu hal yang mustahil datang. Tapi ada benarnya, jodoh itu akan datang kepada Anda ketika Anda membangun kualitas diri sedemikian rupa, baik kekayaan atau kualitas diri Anda, kualitas akhlak Anda. Maka orang yang berkualitas pada dasarnya tidak harus mengejar jodoh, tidak harus mencari jodoh, tapi akan memilih jodoh. Mereka yang berkualitas atau mereka yang memiliki kualitas mumpuni itu justru akan dikejar-kejar orang, akan mendapatkan banyak pilihan jodoh yang berdatangan. Anda tinggal memilih saja karena memang Anda berkualitas. Dalam konteks Islam, jodoh itu adalah pasangan yang sudah Allah ciptakan, yaitu wanita bagi laki-laki atau pria bagi wanita. Perkara siapa sosok yang pasti menjadi pasangan kita itu nanti bergantung dari usaha Anda. Maka ketika Anda sudah mengusahakan secara maksimal dan Anda sudah mendapatkannya, maka itulah yang dinamakan dengan takdir jodoh Anda. Maka jika ada orang yang mengatakan, ya kita tinggal pasrah saja, jodoh tidak akan kemana, jodoh akan datang dengan sendirinya, itu adalah perkataan yang salah atau pendapat yang salah. Karena jodoh harus diupayakan. Siapa yang sangat keras mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan yang terbaik. Adapun seseorang yang mendapatkan jodoh sangat baik, bahkan mungkin di luar ekspektasinya, seorang yang biasa atau seorang gembel kemudian mendapatkan putri keraton, atau seorang yang buruk sekali akhlaknya, atau mungkin performanya, atau mungkin secara materinya kemudian mendapatkan seorang bidadari. Cerita itu hanya ada di sinetron. Kenyataannya tidak demikian. Jodoh harus diupayakan keras untuk mendapatkan yang sebaik mungkin yang Anda inginkan. Maka di buku Bila Jodoh Tak Kunjung Datang, itu akan diungkap penyebab kenapa seorang sulit mendapatkan jodoh. Kemudian diungkapkan juga bagaimana seorang bisa dengan cepat mendapatkan jodoh. Maka buku ini sangat penting dimiliki oleh siapapun, bagi orang tua yang memiliki anaknya yang sudah siap dewasa untuk mendapatkan jodohnya, atau Anda secara pribadi yang belum juga mendapatkan pasangan, maka buku ini wajib Anda baca. Mencari jodoh itu seperti Anda mencari pakaian terbaik untuk momen yang terbaik. Maka untuk mendapatkan pakaian terbaik itu biasanya terutama wanita akan mencari di banyak toko. Bisa jadi pakaian yang spesial untuk hari yang spesial itu tidak mudah Anda dapatkan dalam satu hari. Maka sangat aneh kalau ada orang yang ingin membangun hidup dalam biduk rumah tangga yang baik, rumah tangga yang nantinya akan menjadi baiti jannati, tapi dalam pencarian jodoh untuk hidup yang luar biasa itu, untuk hidup yang cukup lama, kemudian dalam pencariannya seenaknya saja atau tanpa perjuangan maksimal, itu sangat tidak alami. Maka seharusnya dalam pencarian jodoh untuk hidup spesial Anda, seselektif mungkin, sebaik mungkin, diperjuangkan semaksimal mungkin. Itu yang seharusnya.
Kenapa saya harus menganalogikan urusan jodoh atau pencarian jodoh itu dengan urusan pakaian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka para istri itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu para suami itu adalah pakaian bagi istrimu. Maka pertanyaannya, seberapa luar biasa fungsi pakaian itu? Fungsi pakaian itu sebagai penutup aib atau penutup aurat. Maka nanti dalam rumah tangga, suami istri itu satu sama lain harus seperti pakaian yang saling melindungi, yang saling menutupi aibnya. Kemudian pakaian juga adalah berfungsi sebagai kehangatan atau memberikan kehangatan bagi pemakainya. Maka carilah jodoh yang nantinya akan memberikan Anda rasa nyaman, atau Anda bisa aman karena rahasia Anda bisa tersimpan rapi di istri Anda. Maka pakaian itu adalah fungsi untuk menyempurnakan tubuh Anda biar tampak lebih luar biasa, tampak lebih ganteng, atau tampak lebih cantik. Itu adalah pakaian. Sama seperti hanya di rumah tangga. Maka seorang istri menjadi pelengkap bagi suaminya. Suami yang mungkin dalam hal tertentu punya kekurangan, maka istri melengkapinya, begitu juga sebaliknya. Fungsi pakaian juga itu adalah keindahan. Bagaimanapun juga seseorang yang memakai pakaian yang indah, yang luar biasa, itu akan dengan sendirinya memancarkan cahaya bagi pemakainya. Maka dalam rumah tangga, seorang istri itu harus juga menjadi cahaya bagi suaminya atau sebaliknya. Artinya dia bisa mendidik dengan baik, yang bisa meningkatkan derajat dari pasangan itu sendiri, sehingga ada istilah di balik kesuksesan suami itu selalu ada wanita di belakangnya. Jadi istri harus menjadi penyemangat, istri harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan suami, atau mungkin sebaliknya. Fungsi yang lainnya, pakaian itu akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan yang memakainya. Ya sudah pastilah seseorang yang punya tubuh XL, pakainya tentu harus XL. Tidak mungkin kan yang M atau apalagi yang S. Maka dalam rumah tangga, seorang istri yang baik itu akan selalu menyesuaikan diri dengan kemampuan suaminya. Kemudian yang terakhir, fungsi pakaian itu tentu akan selalu melekat bersama yang memakainya. Ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga, seorang suami atau seorang istri harus selalu berada dengan pasangannya. Demikian 7 fungsi pakaian. Jika Anda mencari jodoh, carilah istri yang seperti pakaian tadi. Sungguh indah ungkapan yang Al-Quran sebutkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian para wanita atau para istri itu adalah sebagai pakaian bagi suami, dan suami itu adalah berfungsi sebagai pakaian bagi istrinya. Di bab 2, buku Bila Jodoh Tak Kunjung Datang, saya membahas penyebab jodohnya terlambat. Karena standar jodoh atau standar pernikahan di Indonesia untuk wanita 20 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Ada wanita yang sudah 25 tahun belum juga menikah, ada juga laki-laki yang sudah 40 tahun belum juga menikah. Kenapa semua itu bisa terjadi? Di buku ini dibahas ada 20 penyebab yang tentu saja bisa Anda baca secara lengkap. Dari 20 itu diantaranya adalah 1, karena doktrin keluarga. Sebagian keluarga kita seringkali mendoktrin anaknya untuk mendapatkan jodoh dengan syarat A, B, C, dan sebagainya. Ada yang datang mendapatkan wanita kemudian ditolaknya. Ada seorang wanita yang datang membawa pasangannya kemudian ditolaknya dan sebagainya. Sehingga pada gilirannya ada yang merasa trauma karena takut ditolak oleh orang tuanya. Itu adalah doktrin keluarga, tapi secara lengkap Anda bisa baca di bab kedua buku Bila Jodoh Tak Kunjung Datang. Penyebab lain adalah karena ada istiadat. Banyak keluarga yang mengharuskan nikah duluan itu adalah kakaknya, atau adiknya itu harus menunggu kakaknya. Menurut saya itu tidak islami. Siapa harusnya yang siap? Itu yang harus segera dinikahkan. Karena adat atau budaya itu tidak boleh melampaui hukum atau hukum syariat. Sebagian lambat mendapatkan jodoh itu karena memang pribadinya itu terlalu menekankan idealisme yang tinggi, bahwa jodoh saya itu harus A, B, C, dan sebagainya, harus luar biasa, harus gini dan sebagainya. Sehingga ketika dia sudah merasa
cukup usia yang seharusnya menikah kemudian baru sadar, dan kesadaran itu seringkali terlambat. Sementara bagi seorang wanita umumnya di Indonesia semakin tua itu semakin sulit. Bahkan umumnya bagi para wanita semakin tinggi karir itu juga semakin sulit, apalagi jika pergaulannya terbatas. Juga sebagian laki-laki yang karena terlalu ideal, sementara dia sendiri tidak melonggarkan idealismenya untuk mendapatkan syarat orang yang diinginkan, seringkali terlambat mendapatkan jodoh. Kemudian problem yang lain kenapa seseorang lambat mendapatkan jodoh itu ada yang karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang kurang sehingga dia harus memenuhinya sendiri, atau mungkin dia sebagai tulang punggung keluarga, atau ada yang merasa bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang berat, maka dia harus mapan dulu semapan-mapannya. Akhirnya ketika dia sudah betul-betul mapan, waktu sudah sebegitu lambat sehingga dia sulit untuk berpikir jernih mendapatkan jodoh yang terbaik. Akibatnya jodoh yang didapatkan itu apa adanya. Mungkin syarat-syarat yang lain sampai 20 silahkan bisa Anda baca sendiri di bukunya biar lebih jelas dan terperinci. Di bab ke-6, buku ini membahas jodoh terlarang yang tidak boleh Anda dapatkan. Ya tentu saja karena muhrim, atau karena beda agama, atau secara moral tidak baik untuk menjadi pasangan Anda. Rinciannya silahkan baca di buku Bila Jodoh Tak Kunjung Datang. Kemudian bab terakhir, bab 7, buku ini membahas bagaimana caranya menjaga diri di saat usia sudah cukup dewasa atau usia sudah cukup tua sementara jodoh tak kunjung datang juga. Bagaimana Anda bisa menahan nafsu dan sebagainya, maka tip-tipnya itu ada di bab 7 buku ini. Maka sebegitu penting buku ini bagi siapapun dari Anda, maka Anda layak untuk mendapatkannya. Caranya sangat mudah. Silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kirim WhatsApp ke nomor di bawah dan sebutkan di WhatsApp itu memohon buku Bila Jodoh Tak Kunjung Datang secara gratis. Insya Allah tim kami akan segera mengirim buku ini dalam bentuk e-book atau PDF. Dan demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.